Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Qala al-musannifu rahimahullah ar-rabi'u, bagian yang keempat di antara anjuran-anjuran saat berpuasa, ma yuftaru alaihi, makanan yang dianjurkan untuk dijadikan makanan berbuka puasa. Jadi ketika kita ingin berbuka, kira-kira makanan apa yang dianjurkan untuk dimakan saat berbuka puasa? Qala al-musannifu wa huwa rutabun. Rutabun ini adalah kurma muda, au tamrun atau kurma kering, au ma ataupun air. Jadi harus diurut dari yang pertama. Pertama itu mencari kurma yang masih muda. Kalau tidak ada kurma kering tak jadi masalah. Dan kalau keduanya itu tidak ada maka bisa air. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam annahu qala annahu kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Karena diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah berbuka, bahwasanya Nabi SAW itu berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma muda. Jadi berbuka terlebih dahulu baru sholat maghrib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa in lam yakun fatamaratin. Fa in lam yakun hasawatin mimma'in. Tapi jika tidak ada kurma muda, maka dengan beberapa butir kurma kering. Jadi seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun hasawatin mimma. Hasawatin mimma'in. Jika tidak ada kurma maka dengan beberapa teguk air. Wa qala alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri." Falyuftir 'ala tamri. Fa in lam yajid fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tahur. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Jika tidak menemukannya, tidak ada kurma, belum sempat beli, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci dan mensucikan. Kemudian al-khamisu was-sadis, bagian yang kelima dan yang keenam, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri. Bagian kelima dan keenam adalah menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka itu disunahkan untuk disegerakan. Tapi kalau sahur itu disunahkan untuk diakhirkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian semua makan sahur, karena dalam sahur itu terdapat berkah. Ya, terdapat keberkahan di dalam makan sahur. Wa qala alaihi salamu, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah.
ma'ajjalu al-fitrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seorang itu akan tetap dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka, selama ia menyegerakan berbuka puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka, ya, yang paling cepat berbuka. Wa qala alaihi salam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasul fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan tetap berjaya selama manusia itu menyegerakan berbuka, selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkannya. Qala Amr bin Maimun, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Umar ibn Maimun, Amr ibn Maimun berkata, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat dalam sahur. Kenapa kalau sahur ini diakhirkan? Kenapa? Alasannya apa? Wa innama akharas sahur. Sahur itu diakhirkan, alasannya liyutaqawwa bihi ala shaumi, agar menjadi bekal kekuatan dalam puasa. Jadi kalau sahurnya nanti habis isya, ya bagaimana itu? Ya, habis subuh sudah lapar. Kaila yujhiduhus shaum, supaya tidak terlalu melelahkan puasanya nanti kalau gak makan sahur, kalau tidak mengakhirkan sahur, sehingga ketika dirinya menjadi lelah sebab puasa karena dia makan sahurnya terlalu awal, fatuq'idahu an katsirin minat ta'at, maka ia akan menghalanginya dari banyak ibadah, sehingga dia nanti banyak tidur, tidak mau ibadah karena lapar. Wa qad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru 50 ayatan. Maka jarak antara sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat beliau, kalau kita lihat antara salat subuhnya Rasul dengan makan sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kira-kira seukuran bacaan 50 ayat. Seukuran dengan bacaan 50 ayat. Wa innama ajjala al-fitrah. Oh, tadi kelewat ya. Qad kana baina sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadra ayat. Oke. Nah, wa innama ajjalul fitra li'anna al-ju'a wal 'atasha rubbama darra bihi. Kenapa berbuka itu disegerakan? Li'anna al-ju'a wal 'atasha rubbama darra bihi. Karena rasa lapar dan haus itu bisa membahayakannya. Fala wajha ila italin nafsi lidzalik, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyakiti diri sendiri demi menahannya. Ma'a annahu la qurbata fihi, padahal tidak ada bentuk ibadah dalam menundanya tadi. Wa qad ru'iya ba'du dhurafa'is salafi ya'kulu fis suq.
Ada seorang dari kalangan salaf yang dikenal jenaka, terlihat makan di pasar. Faqila lahu, dikatakan akan hal tersebut. Faqala matlul waniyyi dzulmun. Matlul waniyyi dzulmun. Yang menjawab, menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu untuk membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Maksudnya apa? Jadi kalau dia menunda berbuka puasa dan tidak ada dorongan untuk menunda tersebut, itu merupakan kezaliman. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, al-faslur rabi', bab keempat tentang fima yujtanabu fihi, hal-hal yang harus dihindari ketika puasa. Wahiya anwa', dan ini terdiri dari beberapa macam. Ahaduha al-wisal, salah satunya adalah wisal. Ahaduha al-wisal, salah satunya adalah puasa wisal. Jadi puasa wisal itu menyambung 2 hari berpuasa tanpa harus berbuka, atau bahkan lebih sampai 3 hari puasa tanpa harus berbuka ketika maghrib. Dan itu merupakan hal yang dilarang dalam syariah. Qala Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, puasa bersambung tanpa berbuka. Faqala rajulun minal muslimin, lalu ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, tetapi engkau sendiri ya Rasulullah tetap melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan wisal, dan itu merupakan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa ditiru oleh umatnya, tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari 4 istri, itu merupakan kekhususan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Nah, ini ada salah satu sahabat bertanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi engkau sendiri ya Rasulullah tetap melakukan wisal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang seperti aku? Siapa di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, sungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma abau ayyantahu 'anil wisal, ketika mereka tetap enggan meninggalkan puasa wisal, puasa bersambung, akhirnya apa yang terjadi? Wasala bihim yauman thumma yauman, maka beliau pun ikut melakukan wisal bersama mereka selama sehari, lalu sehari lagi, hatta thumma ra'au al-hilal, hingga mereka melihat hilal. Faqala lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum, seandainya hilal itu datang lebih lambat, aku akan menambah hari puasa bersambung ini untuk kalian. Puasa bersambung, puasa wisal untuk kalian. Kal munakkil lahum, sebagai ajakan untuk mereka. Hina abau ayyantahu, sebagai ajakan untuk mereka agar mereka itu berhenti melakukannya ketika mereka enggan meninggalkan wisal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wisal bersama dengan mereka, tapi terburu melihat hilal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nah, kenapa puasa wisal ini dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa inna ma naha 'anil wisal, sungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini melarang puasa bersambung atau puasa wisal. Alasannya adalah lima fihi min id'afil quwa wa idmaril ajsadi min ghairi ibadah,
karena hal itu dapat melemahkan tubuh dan menguruskan badan, wa idmarul ajsad min ghairi ibadah, tanpa ada nilai ibadah di dalamnya, tidak ada nilai ibadah. Wa ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana akluhu wa syurbuhu 'inda rabbih haqiqatan fa innahu lam yuwasil. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minumnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, fa innahu lam yuwasil, maka beliau itu pada hakikatnya tidak berpuasa wisal. Wa in ubbira bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam abitu inda rabbih, yabitu inda rabbih, makan dan minum, diberi suguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suguhan ini bukan yang hissi ya, tapi itu maknawi. Jadi yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan dan minum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ibarah an quwwatil unsi billahi Taala. Jadi makan dan minum untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sabda Nabi yang tadi itu sebagai ungkapan atas kekuatan rasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasyurur bigurbihi, wasyurur bigurbihi, dan kebahagiaan karena kedekatan itu seakan-akan diungkapkan dengan istilah makan dan minum. Faqad qama dzalika maqam al-akli wa syurbi fi in'ashi quwahu, maka hal itu sudah cukup menggantikan fungsi makan dan minum dalam menyegarkan kekuatan beliau. Makanya tidak sama dengan umatnya. Bal huwa qad ablaghu min at-ta'ami wa syarab, bahkan hal itu lebih memberi kekuatan dibandingkan makanan dan minuman. Banyak sekali para salafun saleh yang ada ceritanya itu sampai 10 hari tidak makan, ada yang 15 hari tidak makan. Kok bisa? Nah, ini rahasianya di sini. وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. قد صمت عن لذات دهري كلها, aku telah berpuasa dari segala kenikmatan dunia. Wa yauma liqakum dzaka fitru siyami, dan hari perjumpaanku denganmu adalah hari berbukanya puasaku. Wa laqad wajadtu lazadzahu laka fil hasya, sungguh aku telah merasakan kenikmatan karena cintamu di dalam hatiku. Laisat limakulin wala masyrubi, yang bukan berasal dari makanan ataupun minuman. Jadi apa yang ia rasakan itu membuat dia kenyang, membuat dia lepas dahaga, padahal itu bukan makanan dan minuman. Atsani al-qublah, bagian yang kedua adalah ciuman. Ini bagian kedua dari hal yang harus dihindari saat puasa adalah ciuman. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya dan bercumbu meski sedang berpuasa. Yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim. Walakinnahu amlakahum liirbihi. Namun beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan dirinya. Jadi di sini ada perincian tentang masalah ciuman. Kalau semisal syahwat dia mudah terangsang dengan ciuman, maka alangkah baiknya untuk tidak melakukannya, dan hukumnya makruh. Makruh. Ini mencium istri ya. Mencium istri saat puasa tergantung orangnya. Kalau dia termasuk orang yang mudah tergoyang syahwatnya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tidak, maka tidak makruh, namun alangkah baiknya untuk dihindari.
faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwah wa ifsadis saumi fala ba'sa biha. Maka siapapun yang sudah tua dan merasa aman dari timbulnya syahwat serta tidak merusak puasanya, aman dari itu semua, maka tidak apa-apa baginya mencium istri. Tapi alangkah baiknya untuk tidak dilakukan. Wa in kana syabban la ya'manu dzalik kurihat lahu. Tetapi jika ia masih muda dan tidak merasa aman dari bangkitnya syahwat, ya, begitu dia mencium istrinya langsung bangkit syahwatnya, maka hal itu makruh baginya ia lakukan. Kenapa? Lima fiha min ta'ridil ibadati lil ifsadi wal mukhatarati biha. Karena dapat menyebabkan puasanya batal dan mempertaruhkan ibadahnya. Makanya hukumnya makruh. Al-thalithu al-hijamah. Bagian ketiga, hal yang harus dihindari ketika puasa adalah berbekam. Al-hijamah. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Telah sahih hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam saat berpuasa. Wa su'ila Anasun akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim? Anas pernah ditanya, apakah apakah antum itu tidak suka berbekam bagi orang yang berpuasa? Qala la, kata Anas, tidak, illa min ajlid da'af, kecuali karena kelemahan yang ditimbulkan dari berbekam itu sendiri. Jadi dia tidak memakruhkan berbekam itu kecuali karena kelemahan yang akan didapat saat berbekam. Sehingga faman ad'afathu al-hijamatu kurihalahu. Maka barang siapa yang merasa lemah karena berbekam, maka hal itu makruh baginya. Idz la ya'manu minal fitri, karena ia tidak bisa menjamin tetap berpuasa setelah itu. Au min thiqalil ibadati alaihi fayatabarramu biha fayakrahu ibadatallah. Atau puasanya menjadi berat nanti hingga merasa jenuh, ya, merasa lelah, kecapean, sehingga dia nanti membenci ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u, bagian yang keempat di antara hal yang harus dijauhi, dihindari, yaitu adalah al-kuhal. Bagian yang keempat dari perkara yang seharusnya dijauhi adalah al-kuhal, memakai celak, ya. Kana Anasun yaktahilu wa huwa shaim. Anas biasa memakai celak saat berpuasa. Wa qala A'mash berkata, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim. A'mash berkata, aku tidak melihat seorang pun dari sahabat kami yang membenci celak bagi orang yang berpuasa, yang memakruhkan celak bagi orang yang berpuasa. Wa kana Ibrahimu yurakhisu ay yaktahila as-shaimu bis-sabir. Ibrahim An-Nakhai itu memberi keringanan bagi orang yang berpuasa untuk memakai celak dengan dengan sabir, ya, dengan sabir. Sabir ini sejenis tumbuhan yang pahit. Fala farqa baina al-kuhlil had alladhi yanfudhu ila al-hulqum wa baina ghairihi. Dan di sini tidak ada perbedaan, ya, antara celak yang tajam yang bisa sampai ke tenggorokan rasanya dan celak yang lainnya. Akan tapi yang lebih utama wal aula ijtinabuhu. Yang lebih utama adalah menghindarinya. Kenapa? Khurujan min khilafil ulama, demi keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena sebagian ulama yang mengatakan itu tidak boleh.